Ya pemirsa, peningkatan polusi udara di wilayah Jabodetabek tengah menjadi sorotan banyak pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara merilis protokol kesehatan baru terkait dengan penanggulangan udara. Kita akan bahas dalam editorial kali ini dengan tema Prokes Baru Melawan Polusi Udara bersama dengan pemimpin redaksi RCTI, Herik Kurniawan. Kang Herik, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik. Saya harus tanya sama Kang Herik sih, berhubung karena saya tampaknya sudah terdampak begitu dengan polusi udara. Serak-serak begini ya? Tapi jangan sampai kena penyakit yang lebih buruk begitu. Jaga. Tapi Kang Herik juga apakah melihat hal tersebut di kalangan teman-teman jurnalis yang ada di wilayah MNC Media dan juga RCTI begitu terkait dengan memang apakah urgent penerapan prokes baru yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ini? Nah, gini, yang saya lihat pertama adalah dampak dari polusi udara ini tidak akan sama dengan semua orang. Pertama kenapa? Karena kemudian juga daya tahan tubuh tiap orang beda-beda. Saya lagi buruk berarti ya Kang? Lagi buruk sepertinya. Ditambah minum es kayaknya. Gitu. Dan saya pikir juga, kalau mungkin kondisinya sedang nggak bagus, itu kan cepat. Tapi ini yang rada nggak asik nih. Kalau misalnya memang lebih bagus, tapi jangka panjang itu bisa kena. Oh. Itu yang saya khawatirkan gitu ya, karena yang berdasarkan kajian-kajian kesehatan memang seperti itu. Jadi mungkin sekarang seperti nggak kerasa, kita masuk keluar ngisep dan sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba kok pada masa tertentu terkena masif dan itu bahkan mengganggu banyak hal dalam kehidupan di masyarakat. Mengendap di tubuh dan kita tidak tahu, tidak sadari, ternyata kita sebenarnya terdampak begitu ya untuk jangka panjang. Iya, jangka panjang. Dan kita tahu kan sekarang macam-macam banget tuh penyebabnya. Kemarin dirilis kan, 44% itu dari transportasi disebutkan, 31% itu dari energi seperti itu, dan berapa persen lagi dari industri lah ya, pabrik itu. Dan saya pikir juga ini langkah yang harus cepat segera dilakukan, karena kalau memang itu adalah sebagai penyebabnya, maka mitigasinya seperti apa. Saya pikir itu yang paling penting disampaikan oleh pemerintah saat ini dan cepat dilakukan. Dalam protokol kesehatan baru itu memang salah satu yang saya pikir tepat dilakukan. Kenapa? Karena secara umum pun protokol tersebut memang baik untuk masyarakat, terutama dalam kondisi seperti ini, ya kan. Saya kaget loh, misalnya keluar kendaraan masuk ke Jakarta itu, tiba-tiba kok, kalau misalnya dulu kita masih bisa sempat lihat-lihat bayang-bayang gunung gede, sekarang lagi ketutup semuanya. Bahkan jarak pandang itu, kalau saya lihat ke kawasan Sudirman, hanya sebaris depan aja, baris-baris belakangnya nggak ada. Saya pikir, wah ini kayak mungkin juga ada hal lain, tapi ternyata kok setiap hari kok begini, semakin hari makin, wah ini nggak bagus lah, saya pikir gitu. Walaupun disebut ini juga sebenarnya sifatnya sementara. Kemarin dari KLHK sendiri sempat mengatakan begitu ya, ini sifatnya sementara. Ketika nanti hujan turun, maka kondisi akan membaik begitu. Tapi kita tidak boleh terlena begitu ya dengan prediksi seperti itu ya Kang ya. Betul. Jadi ini sementara. Tapi yang bagi saya paling penting itu adalah pemerintah memberikan solusi permanen, ya kan? Kalau misalnya memang betul itu 44% dari zat karbon monoksida atau dioksida dari kendaraan transportasi, maka kemudian solusi apa mengurangi dari 44% itu menjadi lebih rendah. Turun. Apakah itu kemudian kita menggembar-gemborkan kampanye, bukan WFH, penggunaan transportasi massal, misalnya, atau mungkin juga kemungkinan mobil listrik menjadi ditingkatkan begitu penggunaannya. Kan sekarang kendaraan listrik kan bukan cuma mobil, ada motor juga dan sebagainya gitu. Artinya juga langkah cepat 44% itu berarti ya sangat signifikan saya pikir ya. Bayangkan kalau misalnya dipotong separuhnya saja, dan kemudian dari energi juga mungkin sekian persen, mungkin tidak akan separah ini. Dan saya khawatirnya begini loh, kalau misalnya pun kita percaya bahwa kemudian hujan itu bisa mengatasi, dan sekarang sedang dikerjakan rekayasa teknologi modifikasi cuaca itu. Tapi kalau misalnya hulunya tidak diatasi, ya kita hanya akan membuang energi, membuang uang, untuk kemudian hal serupa kejadian lagi. Tahun depan bisa jadi kejadian lagi. Bisa aja, bukan tahun depan malah. Orang masih 44%, ya kan? Gitu. Dan kemarin ketika ada bikin panja dan sebagainya, saya pikir juga tidak sekedar panja yang kemudian
bentuk, saya sih berharap ada tim khusus yang bisa saya itu juga nggak ad hoc permanen karena memang cuaca Jakarta memang bisa begini terus untuk kemudian secara bersama-sama mengatasi hal ini. Jangan sampai jadi lempar-lemparan. Kayak kemarin kan disebutkan, oke ini ternyata akibat karena PLTU, tapi oh ini ternyata bukan. Tapi berarti saya pikir juga publik itu lebih membutuhkan bagaimana bisa mengatasi persoalan ini. Solusinya tuh harusnya dicari bersama gitu ya. Betul. Dan tempo hari kita juga sempat mengalami hal serupa yang lebih parah kan. Ketika COVID. Waktu itu ada kampanye bersama perubahan perilaku. Ya kan, menggunakan masker dan sebagainya waktu itu kan, cuci tangan dan sebagainya. Saya pikir juga hal yang sama juga kalau sekarang dikerjakan bisa cepat. Karena hal yang bencana lebih besar. Bisa kita atasi. Atau misalnya kalau dalam skup kecil MNC Media begitu ya mengharuskan karyawan datang ke kantor menggunakan transportasi umum. Misalnya instead of kendaraan pribadi begitu ya Kang. Oke, tapi kalau misalnya bicara mengenai opsi-opsi atau solusi yang sudah dikeluarkan saat ini begitu yang viable bisa dilakukan oleh masyarakat dalam waktu dekat selain memakai masker, apa saja Kang? Yang paling penting sih sekarang gini, ada dua hal ya. Pertama kan kalau misalnya dari kebijakan yang disampaikan terkait dengan 6M1S itu kan sifatnya itu ke ini ya, ke pribadi ya. Pribadi betul, individu. Dan yang paling penting juga sekarang sekali lagi saya sih yang kemudian harus juga dikerjakan dan pemerintah juga harus segera melakukan itu langkah-langkah mitigasi karena buat saya ini bencana. Ini bencana. Ini gitu. Telat nggak sih Kang menurut Anda? Kalau telat itu adalah sebuah buat apa itu namanya penyesalan nggak perlu sekarang. Nggak perlu telat, nggak penting. Ini sekarang bagaimana kemudian bersama-sama masyarakat sudah dihimbau nih, dan kita bersama-sama kampanyekan itu. Sekarang sisi lain lagi, langkah-langkah real yang dari hulu itu, saya sih lebih kami di redaksi juga mendesak itu supaya jangan, kalaupun keluar budget, permanen lah itunya dampaknya, gitu. Karena langit Jakarta juga langit Indonesia. Ini kan cermin dari mana Sabang sampai Merauke, dari Sydney ke London, kemudian juga melihat bagaimana kondisi ini dan juga yang gak enak lah, kemudian orang luar melihat bahwa polusi di Indonesia sangat begini ya. Khawatirnya pun dia mencerminkan sebagai wajah Indonesia secara keseluruhan. Kalau misalnya kita main ke tempat lain, nggak begitu. Makanya dampaknya jadi bisa lebih luas dibanding, walaupun nggak dibanding ya, selain dampak-dampak kesehatan tadi, yang mungkin juga sampai pada masyarakat seperti itu. Salah satunya orang di sebelah Kang Herik sekarang. Loh, nah itu dia, iya. Saya juga khawatir kena juga nih. Insya Allah tidak menular kok Kang. Oh iya. Jadi takut. Tapi gini, Kang, permasalahan polusi udara ini kan tidak hanya dialami oleh Jakarta saja begitu. Sebelumnya kota-kota besar, New York, terus kemudian London bahkan, Bangkok di Thailand dan juga Beijing di Tiongkok, Cina juga mengalami hal yang sama begitu. Kalau dari kacamata Kang Herik mungkin solusi yang sudah mereka terapkan dan berhasil di negara masing-masing yang mungkin bisa kita galakkan begitu di sini apa saja? Oh macam-macam. Yang paling antara lain adalah itu penggunaan transportasi massal. Coba negara-negara kendaraan pribadi maksudnya. Kendaraan pribadi ya, meninggalkan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Kalau misalnya kita lihat negara-negara di belahan Eropa misalnya kan yang begitu bagus transportasi massalnya, itu kan hampir kita tidak pernah dengar ada tersebut ya. Dan saya pikir juga kalau misalnya kita berkaca dari China misalnya, kan kita beberapa kota besar di antaranya juga transportasi massalnya juga lebih bagus, berkembang dan bagaimana koneksitasnya antara itu juga bagus juga gitu. Dan saya pikir juga itu adalah salah satu yang berhasil dikerjakan dan itu kita tidak tergantung pada alam. Saya juga yakin juga itu dikerjakan oleh mereka pertimbangannya. Ya kalau alam kan nungguin hujan misalnya. Ada lagi sekarang yang namanya menyemburkan air di masing-masing gedung gitu loh. Ya kan sifatnya juga sementara dan lokal. Tapi kalau misalnya itu dikerjakan, jadi apapun juga ini adalah bencana. Saya melihat sebagai hal tersebut ya. Lebih baik kita anggap juga seperti itu. Harus begitu, karena tapi ada hal yang positif yang bisa kita petik. Siapa tuh saja kemudian ada kebijakan percepatan transportasi massal atau peningkatan kesadaran masyarakat untuk penggunaan. Digalakan. COVID saja kita bisa atasi begitu ya Kang ya. Apalagi polusi udara harusnya kita bisa ya. Baik Kang, sekaligus curhat lagi begitu ya. Integrasinya mungkin harus lebih bagus gitu transportasi umum. Sebagai anak kereta kita butuh waktu atau
butuh transportasi yang bisa mengembalikan dari kantor menuju rumah dalam durasi yang cepat gitu, yang tidak kalah dari kendaraan pribadi yang kita gunakan. Iya. Baik Kang Herik, saya sudah dikode-kode oleh produser dan waktu kita sudah habis. Saya harap masih akan ada kesempatan lain untuk dialog bersama Kang Herik di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Kang, jangan ketularan. Terima kasih. Enggak akan, tenang aja. Kita jaga-jaga kesehatan semuanya. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.